Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Bang Bulin. Teman-teman, hari ini lagi ada di kandang bebek indukan saya, teman-teman ya. Ada kedatangan tamu konten kreator dari komunitas YouTuber Mojokerto, teman-teman. Ini Mas Hendra. Oke, perkenalkan, nama saya Hendra Choice. Saya kesini ingin meliput kegiatan ternak bebek dari Bang Bulin. Ingin tahu bagaimana sih cara beternak bebek, dan untuk pemula itu, untuk memulai bisnis usaha bebek itu apa sih yang dilakukan, dan supaya bisa mengedukasi teman-teman semuanya yang ingin berwirausaha sendiri beternak bebek khususnya ya Bang Bulin, bisa belajar di Bang Bulin ini. Tuh, jadi kedatangan saya ini ingin mengetahui banyak tentang usaha ternak bebek dan belajar banyak ke Bang Bulin. Jadi melalui video podcast di channelnya Mas Hendra, nanti akan ada video-video ya, setiap konsep pasti saya masukkan juga ke channel saya, teman-teman. Jadi teman-teman simak juga dan dukung channel saya dengan menekan tombol subscribe, like. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Kapan Anda mulai berternak usaha bebek ini, Bang Bulin? Saya beternak bebek ini sebenarnya dari saat saya kecil, teman-teman. Dari ternak bebek seperti ini dari dulu ayah saya sudah jalan. Jadi saya dari kecil sudah berkecimpung di dunia ternak bebek, teman-teman. Untuk memantangkan usaha saya ini mulai di tahun 2015, teman-teman, dengan ternak bebek pedaging di rumah, dan saya mencari modal di perusahaan, teman-teman, di perusahaan panci ya, teman-teman ya. Jadi untuk modal dari tahun 2010 sampai 2020 saya mantapkan untuk ternak bebek seperti ini. Jadi alhamdulillah saat ini ada usaha saya, ada bebek pedaging 40 hari panen, teman-teman. Ada bebek indukan yang menghasilkan telur untuk ditetaskan, juga penetasan, yang saat ini saya juga menjual DOD dari bebek hibrida, teman-teman. Untuk bebek packing akan saya agendakan di belakang ini, sudah jalan untuk indukan ya, teman-teman ya. Bebek packing yang kurang lebih 3 atau 5 bulan lagi saya sudah bisa memproduksi bebek packing yang jumboan setara bobot 19 sampai 2 kilo 40 hari, teman-teman. Dan untuk menginspirasi teman-teman semuanya, berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha ternak bebek ini, Bang Bulin? Sebenarnya kita berbicara tentang perihal modal bagi pemula tentunya. Teman-teman bisa mengagendakan ternak 100 ekor dulu, teman-teman. Jadi kita jalan 100 ekor dulu dan memahami ilmunya, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau seumpama satu kali ternak dapat laba berapa dengan pakan segini, itu harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa meraih untung yang lebih besar. Seperti itu. Untuk biaya modal sendiri, setiap wilayah ini berbeda dari segi harga bibit, harga pakan, juga harga panen ini jelas berbeda, teman-teman. Jadi kita tidak bisa menaungi berapa harganya seperti itu. Kalau di daerah saya 100 ekor ini di bebek pedaging, tentunya saya bahas bebek pedaging 40 hari panen, kurang lebih 2.500.000 sudah bisa ternak sampai panen, teman-teman. Dari harga bibit, pakan pembesaran, juga pakan untuk pemberatan di akhir, teman-teman. Dengan modal 2.500.000 itu memperoleh keuntungan berapa, Bang? Untuk keuntungan saya saat ini, saya berbicara saat ini ya, teman-teman. Saya berbicara saat ini ternak saya per koloni ini 350 sampai 400 ekor ini membutuhkan 8.500.000, teman-teman. Saat penjualan tergantung harga jual juga. Saat harga jual naik, laba kita otomatis naik, teman-teman. Saat harga kita turun, pasti
laba kita menurun. Tapi bisa digarisbawahi untuk 100 ekor itu bisa mendapat laba bersih ya teman-teman ya. Laba bersih sekitar 850 sampai 1.200.000 per 100 ekor teman-teman. Jadi untuk saya biasanya menjual 350 ekor sampai 400 satu koloni seperti ini teman-teman. Di bebek pedaging 40 hari ini biasanya mendapat 2.500.000-an sampai 3 juta per satu kali panen teman-teman. Kira-kira keuntungan untuk per bulan itu berapa kira-kira? Kalau kita berbicara keuntungan per bulan, kita juga melihat ya berapa koloni ternak kita teman-teman. Jadi kalau kandang saya seperti ini bisa mencapai 4 koloni ya. 4 koloni ini saya menjualnya 10 hari sekali teman-teman. Jadi 10 hari sekali ini saya menjual dan bersih kira-kira mendapat 2.500.000-an per 10 hari teman-teman. 400 ekor. Dan untuk pemula yang ingin beternak bebek, apa saja yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis bebek ini? Yang perlu diperhatikan adalah ilmu ya. Yang pertama adalah ilmu ya. Setiap kita usaha apapun, ternak bebek, ternak kambing ataupun sapi, kalau kita nggak punya ilmunya pasti tidak berjalan lancar teman-teman. Dan yang kedua adalah ternak ini harus senang ya, senang dan bahagia. Kalau kita awal ternak tapi harus menarget keuntungan sekian tapi mereset ya teman-teman, jadi tidak sesuai target, nanti akan membekas, akan sakit lah. Tapi kalau kita berkukuh, bisa mencari ilmu, bisa suatu saat pasti ketemu teman-teman jalannya dengan pakan yang seperti ternyata pakan seperti ini tidak masuk, kita ganti pakan seperti ini. Bibit yang ini tidak masuk, kita ganti bibit yang ini, seperti itu teman-teman. Dan yang terpenting, yang ketiga ini yang paling penting adalah pentingnya kalkulasi teman-teman. Kalkulasi saat bibit datang kita catat, bibit datang kita catat, pakan DOD untuk anakan kita catat, untuk pakan pembesaran kita catat, dan untuk pakan pemberatan yang penting ini biasanya habisnya banyak, tetap kita catat teman-teman. Jadi laba ini bisa kita lihat dari catatan modal ya teman-teman, seperti itu. Berapa usia normal waktu bebek panen? Usia normalnya itu berapa hari biasanya? Untuk panen kita lihat dari sesi bebek ya teman-teman ya. Bebek itu banyak sekali jenisnya ya. Ada dari jenis bebek lokal Mojosari yang teman-teman bisa lihat biasanya berwarna coklat. Ada juga bebek hibrida ya teman-teman. Bebek hibrida ini silangan dari peternak antara pejantan Peking dan bebek lokal teman-teman. Jadi peranakannya ini ada putihnya, terkadang juga hitam. Yang paling besar ini ada jumboan ya teman-teman. Biasanya bisa diambil dari perusahaan-perusahaan teman-teman. Ini tergantung bobot teman-teman, mempengaruhi bobot bebek. Seperti halnya bebek lokal ini tidak bisa kita panen di umur 40 hari, tidak bisa teman-teman. Meskipun pakan kita jos, meskipun pakan kita bagus, kurang lebih hampir 2 bulan kita bisa memanen bebek lokal ya teman-teman. Dengan bobot yang paling besar ini bebek lokal 1,4 lah, paling besar 1,4 1,5. Tentang bebek dan bebek hibrida teman-teman, bebek hibrida ini umur 45 hari bisa mencapai bobot 16 17 ya teman-teman ya. Tetapi juga harus didukung dengan pakan yang bagus juga. Kalau kita sejajarkan pakannya di bebek Peking ini panen di angka 37 hari bisa panen ya teman-teman, dengan bobot 19 sampai 2 kilo teman-teman di 37 hari. Jadi kita bisa hemat hari ya, waktu lah. Seperti itu perbedaan dari bebek macam-macam bebek yang ada di sekitar saya teman-teman, seperti itu. Untuk harga bibit pun juga
berbeda teman-teman. Di bibit ini bebek lokal, bebek hibrida dan bebek packing ini selisihnya 2000. Nah, selisihnya ini 2000, rata-rata 2000 teman-teman. Berapa harga jual bebek untuk saat ini Bang Pulin? Untuk saat ini mencapai, untuk saat ini saat panen di 40 hari ya, 40 sampai 45 hari ini bobotnya kalau saya menjualnya per kilo teman-teman ya. Untuk 1 kilonya ini 25.000. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk 1 ekor biasanya 25.000, 17 lah. 17 ini mantap dari kandang kira-kira mantap 35 ribuan. Awalnya kamu kok dipertagi. Awalnya Bang Pulin dulu itu kerja buruh pabrik ya Bang Pulin? Iya. Itu reason apa karena gimana kok bisa terinspirasi memulai bisnis bebek waktunya itu? Waktu dulu. Sebenarnya saya ternak bebek ini dari kecil itu sudah ada pandangan ke sini teman-teman. Ada pandangan ke sini, tapi kan memang harus butuh modal teman-teman. Jadi saya lulus dari sekolah SMK, saya mencari kerja dulu sambil ternak bebek pedaging yang bisa saya tinggal. Nah, teman-teman bisa menyimaknya di video saya yang pakan bisa seminggu sekali, kita bisa agendakan pakan seminggu sekali, ada di channel saya. Itu bisa kita tinggal dengan kerja di samping, kerja pabrikan seperti itu teman-teman. Bisa kita agendakan pakan pagi dan sore bisa. Teman-teman bisa menyimaknya. Dan saya mulai konsentrasi ya, mulai mantap di bebek ini 2015. Saya sudah memperbesar ternak saya. Di sisi lain saya juga masih kerja di pabrik ya teman-teman ya. Di tahun 2019, pertengahan 2019 sampai 2020 ada kendala COVID ya teman-teman. Teman-teman juga pasti tahu. Kerja pabrik ini banyak liburnya teman-teman. Jadi seminggu kerja 3 hari, selebihnya libur. Kadang kerja 2 minggu, kerjanya 5 hari. Jadi saya kalkulasi untuk seumpama saya keluar dapat uang berapa dengan uang berapa, pesangon berapa, saya kalkulasi dapat uang, nanti saya resign dan saya mantangkan di ternak saya ini. Dan masalah apa yang sering timbul dalam usaha ternak bebek ini Bang? Untuk masalah sih, kalau kita tahu ilmunya ya teman-teman, setiap masalah itu ada pemulihannya lah teman-teman. Dari masalah kematian DOD, masalah pembesaran, masalah saat panen teman-teman, harga jual itu pasti ada teman-teman. Jadi kalau kita sudah jalan, sudah kita cari ilmunya, masalah-masalah itu sebenarnya bisa kita lalui dengan mudah. Contoh masalah kematian pada bebek, ternak bebek itu gimana cara mengatasinya Bang? Kalau masalah kematian di bebek ini biasanya ya paling besar antara 70% ini di bebek yang masih kecil ya teman-teman ya. Bebek DOD lah, DOD anak bebek. Ini sering sekali peternak ini mengalami kematian ya. Jadi solusinya menurut saya teman-teman jangan asal membeli DOD. Gitu teman-teman. Jadi DOD anak bebek ini yang dari bebek bayah atau bebek muda ini rawan sekali kematian. Banyak sekali teman-teman peternak yang mencari bibit ya, mencari bibit dari pengepul, jadi tidak tahu indukannya. Kita saat beli baru menetas segar-segar teman-teman. Jadi seminggu itu biasanya baru terasa tidur, nggak sehat ya, seperti itu. Jadi saran saya teman-teman langsung cari peternaknya langsung, di penetasnya langsung. Dengan mengetahui indukannya ini indukan bebek tua atau bebek muda. Begitu, itu yang meminimalisir kematian. Terus ditunjang lagi dengan vitamin. Tidak perlu vaksin teman-teman. Untuk bebek tidak perlu vaksin seperti ayam. Bebek ini sudah kuat. Cuma ya kita harus
menambah vitamin ya, banyak sekali vitamin seperti Vitakrol, Vitaci dan lain-lain ada teman-teman. Dan apa ciri-ciri bebek yang sehat untuk kita ternak Bang Bulin? Ketika kita ingin membeli bibit yang bagus itu, untuk kualitas itu ciri-cirinya seperti apa Bang Bulin? Untuk kita supaya tidak salah memilih bibit yang jelek. Untuk memilih bibit kita bisa melihat ya teman-teman, bebek ini yang masih umur 1-2 hari, kalau sudah lentuk, lesu ya teman-teman ya, nggak mau makan, ditukarkan saja. Itu 1-2 hari itu sudah lemes, nanti seminggu pasti mati teman-teman. Jadi seperti itu solusinya. Kita kalau teman-teman sudah jalan lama, dari segi bulu saja ya, segi bulu itu sudah bisa terlihat bulu yang hidup atau bulu yang mati. Dari kepala, wajah itu sudah terlihat beda teman-teman, nggak seger lah seperti itu. Jadi memilih bibit itu kita harus mengetahui hidupannya dulu ya Pak. Menurut saran saya juga seperti itu. Saya sendiri memang menjual DOD ya teman-teman ya, DOD ke daerah saya, Mojokerto, Jombang, Gresik, Sidoarjo, ya sekitar Mojokerto lah. Saya juga menjual DOD. Ini saya nggak membeli langsung ke pengepul teman-teman. Jadi saya carikan ke teman-teman peternak saya, yang saya sendiri mengetahui indukannya gimana, pakannya gimana. Itu sangat menunjang DOD teman-teman. Seperti itu. Bagi teman-teman yang ingin berwirausaha bebek seperti ini, jangan ragu, dimulai saja teman-teman dengan ternak sedikit dulu. Kita cari ilmunya. Teman-teman bisa juga menyimaknya di channel saya ya, channel saya Bang Bulin. Silahkan di searching. Itu adalah pengetahuan saya, ilmu saya yang saya tahu dari dunia bebek seperti ini. Saya juga tidak lepas mencari ilmu juga di YouTube sebenarnya teman-teman. Jadi saya harus terus belajar. Jadi tidak ada kata sukses teman-teman, harus terus belajar. Jadi saya juga membuat konten yang saya tahu, yang saya bisa. Saya juga melihat konten-konten teman-teman yang saya tidak tahu, agar saya lebih baik terus belajar. Teman-teman bisa, sekali lagi teman-teman bisa menyimaknya di channel saya Bang Bulin. Teman-teman bisa menyimaknya juga di channel saya. Seputar ternak bebek pedaging, bebek petelur, penetasan, juga pembuatan telur asin, semuanya ada di channel saya.